Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak dosen yang kami hormati, serta teman-teman kelas 3C Manajemen Reguler Sore yang kami banggakan. Pada mata kuliah Manajemen Operasional pada hari ini, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Komang Wendy Perwaniswari, Komang Rahayu Widyastini, Kadek Pardila Sari, dan saya sendiri Niputu Manis Novita Gayatri. Kami dari kelompok 5 akan membawakan presentasi materi pada hari ini yaitu tentang just in time dan operasi ramping. Dengan 7 pembagian materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama, pengertian just in time dan operasi ramping. Yang kedua, kemitraan just in time. Yang ketiga yaitu ada tata letak just in time. Yang keempat ada persediaan just in time. Yang kelima ada penjadwalan just in time, dan yang terakhir yang bagaimana kualitas dan operasi ramping. Saya Niputu Manis Novita Gayatri dengan NIM 190111138. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang pengertian just in time atau sering disebut dengan JIT dan operasi ramping. Just in time adalah sebuah filosofi manajemen yang berasal dari Jepang yang telah diaplikasikan secara nyata sejak awal tahun 1970 pada perusahaan manufaktur di Jepang. Just in time pertama kali dikembangkan di negara Jepang oleh perusahaan Toyota pada dekade yang lalu dan kemudian diadopsi oleh banyak perusahaan manufaktur di Jepang dan Amerika Serikat seperti Hewlett Packard, IBM, Harley Davidson. Salah satu pendekatan untuk mengeliminasi pemborosan dalam perusahaan manufaktur telah muncul yaitu suatu filosofi operasi yang disebut dengan just in time. Just in time merupakan suatu filosofi operasi manajemen yaitu sumber daya termasuk material personal dan fasilitas yang digunakan dalam keadaan tepat waktu. Pengertian operasi ramping. Produksi ramping atau lean production, lean manufacture adalah praktik produksi yang mempertimbangkan segala pengeluaran sumber daya yang ada untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan tanpa adanya pemborosan. Dan pemborosan inilah yang menjadi target untuk dikurangi. Lean selalu melihat nilai produk dari sudut pandang pelanggan, di mana nilai suatu produk didefinisikan sebagai suatu yang mau dibayar oleh pelanggan. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian mengoptimalkan keseluruhan proses berdasarkan cara pandang pelanggan. Perkenalkan, nama saya Komang Rahayu Widyastini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kemitraan just in time. Kemitraan just in time ada ketiga, pemasok dan pembeli bekerja sama dengan sebuah sasaran bertimbal balik untuk menghilangkan pemborosan dan menekan biaya. Setiap saat material disimpan, beberapa proses yang memberi nilai tambah harus terjadi. Untuk memastikan hal ini, Xerox seperti organisasi terkemuka lainnya memandang pemasok sebagai sebuah perluasan organisasi mereka sendiri. Oleh karena pemandangan ini, staf Xerox mengharapkan pemasok secara penuh merasa terikat untuk mengadakan perbaikan sebagaimana juga Xerox. Hubungan ini memerlukan suatu derajat keterbukaan yang tinggi dari pemasok dan pembeli. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Wendy Perwaniswari, NIM 190111125. Di sini saya akan menjelaskan tata letak JIT dan persediaan JIT. Yang pertama, tata letak JIT, yaitu tata letak JIT atau JIT layout mengurangi bentuk lain pemborosan, yaitu pergerakan. Tata letak JIT memindahkan material secara langsung ke lokasi yang diperlukan. Sebagai contoh, sebuah lini perakitan harus dirancang dengan titik penyerahan di dekat lini perakitan tersebut, sehingga material tidak perlu dikirimkan terlebih dahulu ke departemen penerimaan di tempat lain dalam pabrik, kemudian dipindahkan lagi. Di saat tata letak mengurangi jarak, perusahaan juga dapat menghemat ruang dan menghapus arena potensial untuk persediaan yang tidak dikehendaki. Tata letak JIT memindahkan bahan secara langsung ke lokasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu pengurangan jarak.
Mengurangi jarak adalah suatu kontribusi utama dari sel kerja, pusat kerja, dan pabrik yang terfokus. Jalur produksi yang panjang dan lot ekonomis yang sangat besar dengan barang-barang yang melintas melalui mesin yang sangat besar untuk operasi tunggal sekarang sudah tidak ada lagi. Yang kedua yaitu peningkatan fleksibilitas. Sel kerja yang modern dirancang sedemikian hingga dapat ditata kembali dengan mudah untuk menyesuaikan terhadap perubahan dalam volume, perbaikan produk, dan bahkan desain-desain baru. Hampir tidak ada lagi satu hal pun atas tata letak membantu perubahan-perubahan yang berasal dari perbaikan produk dan proses yang tidak bisa diperbaiki dengan adanya filosofi peningkatan berkelanjutan. Yang ketiga yaitu dampak pada pekerja. Pekerja yang bekerja bersama dilatih silang sehingga mereka dapat menghadirkan efisiensi dan fleksibilitas pada sel kerja. Tata letak JIT membuat para pekerja dapat bekerja sama sehingga mereka dapat saling berbagi permasalahan dalam peluang untuk dilakukannya peningkatan. Yang keempat yaitu ruang dan persediaan yang berkurang. Karena tata letak JIT mengurangi jarak perjalanan barang, JIT juga mengurangi persediaan dengan menghilangkan ruang untuk persediaan. Ketika terdapat ruang kecil, persediaan harus dipindahkan dengan jumlah lot yang sangat kecil atau bahkan setiap satu unit. Yang kedua yaitu persediaan JIT. JIT mengurangi persediaan dengan menghilangkan ruang untuk persediaan. Persediaan just in time atau just in time inventory adalah persediaan minimum yang diperlukan untuk menjaga agar suatu sistem dapat berjalan dengan sempurna. Dengan persediaan just in time, barang tiba pada saat diperlukan dengan jumlah yang tepat. Persediaan dalam sistem produksi dan distribusi biasanya bersifat jaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak beres. Artinya, persediaan hanya digunakan jika terjadi perubahan dalam rencana produksi. Kemudian, persediaan berlebihan ini digunakan untuk menutupi perubahannya atau masalahnya. Taktik persediaan yang efektif haruslah just in time dan bukan just in case. Persediaan just in time adalah persediaan minimum yang diperlukan untuk menjaga agar suatu sistem dapat berjalan dengan sempurna. Yang pertama, mengurangi variabilitas. Gagasan di balik JIT adalah meniadakan persediaan yang menyembunyikan variabilitas dalam sistem produksi. Yang kedua yaitu mengurangi persediaan. Para manajer operasi beralih ke JIT pertama dengan meniadakan persediaan. Dengan mengurangi persediaan, manajemen telah membuang masalah yang tampak hingga seluruh daunnya menjadi bersih. Setelah daunnya bersih, para manajer mengurangi kembali persediaan, kemudian mengikis permasalahan yang tampak pada tingkat berikutnya. Pada akhirnya akan terdapat kondisi di mana tidak ada lagi persediaan. Kunci menuju JIT adalah mengikhlaskan produk yang baik dan ukuran lot kecil. Idealnya dalam sebuah lingkungan JIT, ukuran pesanan adalah 1 dan unit-unit tunggal ditarik dan satu proses ke proses lain di sebelahnya. Yang keempat yaitu mengurangi biaya penyetelan. Baik yang biaya persediaan maupun biaya penyimpanan akan berkurang sejalan dengan turunnya jumlah persediaan pesanan ulang dan tingkat persediaan. Namun karena persediaan memerlukan biaya pemasanan atau penyetelan pada unit yang diproduksi. Kenalkan, nama saya Kadek Pardila Sari. Saya akan mempresentasikan tentang penjadwalan just in time. Penjadwalan just in time. Penjadwalan yang lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan menjadikan ukuran lot lebih kecil dan mengurangi barang setengah jadi. Yang pertama, jadwal bertingkat. Jadwal bertingkat kerap memproses lot-lot kecil dengan alih-alih lot-lot besar yang jumlahnya sedikit. Karena teknik ini menjadwalkan banyak lot kecil yang selalu berubah. Hal ini terkadang disebut penjadwalan jelly bean. Penjadwalan mungkin mendapati bahwa membekukan sebagian jadwal yang paling dekat dengan batas waktu membuat sistem produksi dapat berfungsi dan jadwalnya terpenuhi. Pembekuan berarti tidak memperbolehkan perubahan dalam jadwal. Yang kedua, Kanban. Suatu cara mencapai lot yang kecil adalah memindahkan persediaan
ke dalam pabrik hanya jika dibutuhkan, alih-alih mendorongnya ke stasiun kerja berikutnya tanpa mempertimbangkan ada atau tidaknya pekerjaan yang siap mengerjakan lot tersebut. Orang-orang Jepang menyebutnya sistem ini sebagai Kanban. Kualitas ramping. Hubungan antara just in time dan kualitas sangatlah kuat. Hubungannya ada 3. Pertama, just in time memotong biaya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Kedua, just in time meningkatkan kualitas. Akhirnya, kualitas yang lebih baik memerlukan lebih sedikit penyangga, sehingga sistem just in time yang lebih baik dan lebih mudah diterapkan akan bentuk. Operasi ramping. Operasi ramping berarti mengenali nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian mengoptimalkan keseluruhan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Manajer menemukan hal yang dapat memberikan nilai bagi pelanggan dan yang tidak.